Pak Camat membeli tomat. Ucapkan salam dengan semangat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri Saiteci Unikama 2020. Yang kami hormati Panitia Saiteci Unikama 2020. Serta teman-teman finalis yang berbahagia. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi dunia, di mana tiba-tiba muncul wabah COVID-19 yang awalnya hanya di Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 setiap harinya mengalami kenaikan. Dikutip dari Satgas COVID RI per 18 November 2020, terdapat 478.720 orang positif, di mana 15.503 diantaranya meninggal dunia. Untuk mengatasi penyebaran COVID-19 yang lebih luas, pemerintah membuat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 9 tahun 2020. Kebijakan ini meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan sosial budaya, dan lain sebagainya, sehingga pembatasan tersebut sangat berdampak pada sosial ekonomi masyarakat. Selain berdampak pada bidang sosial ekonomi, PSBB juga membuat orang-orang mengalami kejenuhan karena harus berdiam diri di rumah. Dari kejenuhan ini, muncul revenge tourism atau aksi balas dendam para turis. Terbukti dengan aktivitas wisata kini mulai kembali ramai di masa new normal. Indonesia saat ini mulai memasuki masa new normal sebagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian, sehingga aturan pembatasan wilayah pun mulai dilonggarkan. Banyak sektor pariwisata mulai dibuka dengan catatan wisatawan harus selalu menerapkan protokol keamanan yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami dari Universitas Negeri Yogyakarta, anggotakan saya M. Yazid Al-Khairi dan rekan saya Zahra Aldia Anajiah, membuat sebuah gagasan dengan judul Pengembangan Peta Digital untuk Meningkatkan Keamanan Berwisata di Kondisi New Normal sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 serta pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Diharapkan dari gagasan ini dapat turut membangkitkan ekonomi melalui sektor pariwisata dan mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Kajian yang akan menjadi fokus utama dalam gagasan kami ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana konsep, yang kedua yaitu bagaimana tahapan implementasi, dan yang terakhir yaitu bagaimana analisis kelayakan dari pengembangan peta digital. Peta digital ini merupakan suatu terobosan yang praktis dan ringkas yang mana dapat diakses oleh semua orang yang ingin mengetahui informasi mengenai COVID-19 di Indonesia, khususnya di daerah wisata yang akan atau sedang dikunjungi. Di dalam peta digital ini terdapat berbagai informasi mengenai COVID-19, di antaranya yang pertama tampilan awal, gambar peta Indonesia dengan tanda lokasi yang dapat diklik, yang kedua profil COVID-19, memuat informasi mengenai patofisiologi, etiologi, epidemiologi, diagnosis, penata laksanaan, prognosis, serta edukasi dan promosi kesehatan. Yang ketiga adalah strategi pencegahan COVID-19, memuat informasi mengenai upaya pencegahan sebelum, sesaat, dan setelah melakukan perjalanan. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas kesehatan, memuat informasi mengenai lokasi rumah sakit, puskesmas, klinik terdekat, serta ketersediaan tenaga medis dan obat-obatan. Berikut merupakan gambaran konsep pengembangan peta digital. Pertama, terdapat tampilan peta Indonesia yang dapat diklik di daerah yang akan atau sedang dikunjungi. Kemudian akan muncul 3 menu utama, yaitu profil COVID-19, strategi pencegahan, dan fasilitas kesehatan. Jika menu profil COVID-19 diklik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Dapat dilihat, terdapat informasi mengenai COVID-19 pada daerah tersebut meliputi jumlah kasus, serta persebarannya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia. Tahap implementasi dari pengembangan peta digital ini meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Menghimpun data COVID-19 meliputi profil, strategi pencegahan, dan fasilitas kesehatan, kemudian memetakannya. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Mengorganisir data yang ada, kemudian mengintegrasikan dengan sistem. Kemudian yang ketiga, tahap sosialisasi. Menyebarluaskan ke khalayak umum, baik secara online maupun offline, dengan sasaran wisatawan domestik dan juga mancanegara.
Kemudian yang terakhir adalah tahap monitoring dan evaluasi. Melakukan update secara berkala dan memastikan server tidak down, serta memberikan kepada pengguna untuk memberikan penilaian. Selanjutnya, pihak-pihak terkait dari pengembangan peta digital ini meliputi 5 pihak. Pihak pertama yaitu Dinas Kesehatan, yang menghimpun dan memetakan data, memberikan draft pemetaan dan berkoordinasi dengan Diskominfo, serta monitoring dan evaluasi. Pihak kedua yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mendesain draft dan mengintegrasikan dengan JIS, serta meneruskan update dari Dinkes, lalu mengkoordinasikan dengan provider SMS notifikasi. Yang ketiga yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang menyebarluaskan informasi COVID-19, serta menghimbau penyedia layanan wisata untuk menyediakan alat proteksi diri. Yang keempat yaitu penyedia layanan wisata yang menyediakan alat proteksi diri dari COVID-19. Dan yang terakhir yaitu Kementerian Luar Negeri yang mengarahkan untuk melihat peta digital saat pengunjung wisata luar negeri melakukan pengurusan visa. Kemudian langkah-langkah yang tepat diperlukan untuk merealisasikan gagasan pengembangan peta digital ini, meliputi analisis SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang pertama, Strength atau kekuatan, jangkauan area yang luas, fleksibilitas penggunaan, akses layanan langsung dan menyeluruh, serta prosedur jelas dan sederhana. Kemudian Weakness atau kelemahan, memerlukan jangka waktu untuk sosialisasi dan penyusunan regulasi, serta memerlukan update yang berkala. Kemudian ada opportunity atau peluang. Masyarakat mencari cara termudah namun akurat, belum adanya mapping yang ringkas dan praktis bagi wisatawan, serta relevan dengan program pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah threat atau ancaman, adanya hacker yang bisa mengakses data. Kemudian ditinjau dari sisi keuangan, saat berwisata, risiko terpapar COVID-19 lebih besar. Dilaporkan 20 hingga 70% wisatawan mengalami masalah kesehatan saat berwisata. Kunjungan wisata Nusantara periode Januari hingga Mei 2020 mencapai 2,93 juta kunjungan. Dari data tersebut, perkiraan jumlah minimal 20% dari 2,93 juta kunjungan, yaitu sebanyak 500.000 wisatawan berpotensi sakit, dan estimasi biaya perawatan COVID-19 per orang sebesar 10 hingga 25 juta. Oleh karena itu, peta digital merupakan tindakan preventif dan promotif yang jauh lebih hemat dibandingkan tindakan kuratif atau pengobatan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, konsep berupa memberikan informasi ringkas dan praktis kepada wisatawan tentang profil COVID-19, strategi pencegahan, dan fasilitas kesehatan pada tempat destinasi berada. Yang kedua yaitu tahapan implementasi mulai dari menghimpun data, memetakan data COVID-19, mengorganisir dengan sistem, dan menyebarluaskan. Adapun pihak yang terlibat yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, penyedia layanan wisata, serta Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang terakhir adalah analisis kelayakan, memiliki kelebihan jangkauan luas, praktis, sesuai sasaran kebijakan, tetap prosedur jelas dan sederhana, tapi harus memperhatikan update berkala, serta memerlukan jangka waktu, sosialisasi, dan penyusunan regulasi. Biaya yang dikeluarkan juga dapat menghemat jauh lebih banyak. Kemudian rekomendasi dari gagasan kami antara lain, yang pertama, kepada masyarakat disarankan agar dapat menggunakan peta digital ini dengan sebaik-baiknya dan sadar untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi penularan COVID-19 saat berwisata. Kemudian kepada pemerintah agar turut mengkaji dan mengimplementasikan peta digital ini serta berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Sebelum mengakhiri presentasi kami, izinkan kami menyampaikan quote dari Dr. Nadira Nuraini Afifah, MPH, yang berbunyi, Indonesia new normal bukan karena sudah selesai COVID, tetapi lebih karena ekonominya sudah runtuh, sehingga mau tidak mau harus dibuka kembali sektor ekonomi tersebut. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.